Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyar muslimin rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah, senantiasa kita melantunkan ucapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kita berbagai kebaikan, zat yang senantiasa melimpahkan kepada kita petunjuk dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membersihkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, lalu menghiasi kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita masih di bab peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kita akan mengambil hadis yang ke-36 dan dua hadis berikutnya insyaallah. Hadis yang ke-36 adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya orang yang suka melaknat, orang yang banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, banyak mengumpat, pada hari kiamat nanti mereka tidak akan menjadi bagian daripada orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak termasuk di antara orang-orang yang akan berguna bagi manusia di akhirat nanti, sebagaimana mereka juga tidak akan menjadi saksi di akhirat kelak. Dikatakan an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat, orang-orang yang suka mencela, yang suka mencaci, yang suka mendoakan keburukan, mereka itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak juga menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Rawahu Muslim atau akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga bagian dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan hadis-hadis yang datang dari Nabi kita alaihi salatu wasalam yang berisi peringatan terhadap perbuatan banyak mencela, perbuatan suka melaknat. Dan beberapa hadis kaum muslimin telah kita baca bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau bersabda, al-mu'minu laisa bil la'ani walat ta'an, bahwa orang yang beriman itu dia bukanlah tipe orang yang suka mencela, bukan tipe orang yang suka melaknat. Kita juga sudah membaca hadis innallaha la yabghidul fahishal badhi, bahwa Allah azza wa jalla membenci orang yang lisannya jelek, lisannya kotor. Hadis ini bagian dari hadis-hadis tersebut yang mengingatkan kita dari banyak mencela. Ikhwani fiddin, Nabi kita alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini secara spesifik, secara khusus menyebutkan innal la'anina, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang gemar melaknat,
sehingga tidak masuk di dalamnya orang yang pernah keluar dari lisannya celaan, yang pernah keluar dari lisannya laknat. Tapi itu bukan kebiasaannya, bukan itu kegemarannya. Ikhwani fiddin, kadang-kadang orang yang beriman dia akan mencela, dia melaknat ketika hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencela keburukan, mencela orang yang melakukan keburukan. Atau dia pernah melaknat pada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak perintahkan. Dia mencela orang yang Allah tidak perintahkan untuk dicela. Tetapi itu bukan karakternya, bukan bawaannya. Dia keceplosan, ya, saking marahnya barangkali dia melaknat, dia mencela, tapi setelah itu dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini secara khusus berlaku kepada orang yang suka, gemar, banyak melaknat dan mencela. Dua hal yang disebut oleh Nabi kita alaihissalam di dalam hadis ini tidak akan didapatkan oleh orang yang banyak mencela, orang yang banyak melaknat. Yang pertama, la yakununa syufa'a, mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang yang baik di dunia ini, orang yang berbuat baik kepada orang lain di dunia ini, kelak di hari kiamat dia akan dimuliakan, dijadikan sebagai orang yang memberi syafaat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia akan menjadi pelaku kebaikan nanti di akhirat. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, gemar berbuat kebajikan, gemar berbuat kebaikan di dunia ini, nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang berbuat baik juga dalam bentuk memberi syafaat. Karena syafaat itu tidak lain adalah membantu orang lain. Ya, orang yang harusnya berhak mendapatkan neraka tidak jadi masuk ke dalam api neraka sebab syafaat orang-orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Dan ada sebagian orang beriman yang dia dimasukkan ke dalam api neraka karena satu dosa besar yang dilakukan atau beberapa dosa yang dilakukan, tapi berkat syafaat, karena syafaat sebagian orang, dia pun kemudian dikeluarkan dari api neraka yang telah dia masuki. Dan orang-orang yang akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat adalah para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh. Semua orang beriman akan memberikan syafaat, kecuali diantaranya yang suka melaknat, yang suka mencela. Maka ini ikhwani fillah adalah kehilangan kemuliaan. Ya, orang yang tidak bisa memberikan syafaat, maka dia telah kehilangan sesuatu yang mulia disebabkan karena perbuatannya suka mencela. Dan memang wajar orang yang suka mencela tidak memberikan syafaat, karena hakikat dari memberi syafaat itu adalah memberikan kebaikan. Hakikat dari memberikan syafaat adalah memberikan bantuan, memberikan kebaikan. Sedangkan orang yang suka melaknat, apakah dia sedang memberikan kebaikan? Tidak, dia sedang melakukan keburukan kepada orang. Dia sedang menimpakan keburukan, kejelekan kepada orang lain. Maka tidak pantas dia menyandang posisi sebagai pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin, bahwa orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi. Dan para ulama ketika menafsirkan hadis ini ditafsirkan dengan 3 tafsiran. Pertama, bahwa dia tidak akan menjadi saksi di dunia ini, karena saksi itu syaratnya adalah orang yang adil, orang yang baik, agamanya bagus, tidak cacat.
Sedangkan orang yang suka mencela itu menunjukkan akhlak buruknya, menunjukkan perilaku tidak baiknya, akhlak buruknya kepada Allah, kepada sama manusia, dan itu tidak akan lepas dari kefasikan. Dan orang yang fasik, orang yang cacat agamanya, tidak diterima kesaksiannya di dunia ini. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, juga kata para ulama ini menunjukkan orang yang suka melaknat itu tidak akan diberikan mati syahid di dunia ini. Tidak akan diberikan mati syahid di dunia ini. Dan yang ketiga, dan ini zahir hadis ini, bahwa orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi kelak hari kiamat. Kelak pada hari kiamat ikhwani fiddin akan ada 4 saksi. Akan ada 4 golongan saksi. Yang pertama adalah para malaikat. Para malaikat akan menjadi saksi. Kemudian al-anbiya, para nabi, mereka akan menjadi saksi. Para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh akan menjadi saksi. Dan anggota tubuh kita ini juga akan menjadi saksi. Orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela tidak akan termasuk orang-orang yang memberikan saksi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara keutamaan umat Islam bahwa mereka akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan engkau atau kalian wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan, dan supaya kalian menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Disebutkan dalam hadis ikhwani fiddin bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengumpulkan Nabi Nuh bersama kaumnya kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada Nuh alaihissalam, "Hal ballaghta?" Apakah engkau wahai Nabi Nuh telah menyampaikan syariat, risalah yang engkau dibebankan dengannya? Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Iya, saya sudah sampaikan." Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada umatnya, kepada kaumnya, "Hal ballaghakum?" Apakah Nuh telah menyampaikan kepada kalian sebagaimana yang dia klaim, sebagaimana yang dia akui? Mereka mengatakan tidak. Dia tidak pernah menyampaikan kepada kami. Maka di situ kemudian Allah Azza wa Jalla meminta saksi kepada Nuh. Siapa saksinya? Bahwa dia telah pernah menyampaikan kepada umatnya. Maka Nuh mengatakan, saksi saya adalah Muhammadun wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad alaihissalam dan kita umat Islam akan dijadikan saksi oleh Nuh alaihissalam. Dan itu mungkin terjadi karena memang di dalam Al-Quran kita membaca kisah-kisah para nabi dengan umatnya, kita baca, dan itu kita yakini benarnya. Kita yakin, hakul yakin dengan kebenaran apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat terhadap umat-umat sebelum kita. Dan di antara umat ini yang suka melaknat, yang banyak melaknat, tidak akan termasuk di antara mereka yang akan memberi kesaksian. Dan ini sekali lagi peringatan terhadap perbuatan suka mencela. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi sudah sangat banyak sekali hadis-hadis yang mengingatkan kita dari perbuatan suka mencela, suka mencaci, mengumpat, melaknat, mendoakan keburukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meninggalkan dan membersihkan diri dari akhlak buruk tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW
pernah di suatu perjalanan bersama beberapa para sahabat. Di antaranya adalah Imran bin Husain. Turut bersama mereka dalam perjalanan tersebut seorang wanita Ansor, dan dia mengendarai seekor unta. Fadajirat fala'anatha. Ternyata unta yang dia naiki ini dia kelelahan, dia jemu dalam perjalanan sehingga agak lambat jalannya, sulit jalannya, mengakibatkan perempuan ini melaknat unta yang dikendarainya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu didengar oleh Nabi. Nabi mendengar kalau dia melaknat ontanya, bukan melaknat manusia, bukan melaknat seorang mukmin, dia melaknat onta. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah. Ya, ambil barang-barang yang ada di atas onta itu, kemudian biarkan dia, lepas onta itu. Fa innaha mal'unah, karena onta itu dia telah dilaknat. Jadi Nabi kita SAW menghukum wanita Ansor ini sebab dia melaknat ontanya dengan ontanya itu dilepas. Ya, ontanya itu dilepas, diambil darinya onta yang dia laknat tersebut. Bagaimana dia mengendarai onta yang dia sendiri melaknatnya? Ya, sehingga kata Imran, paka'anni arahal an tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran bin Husain, sekarang seperti saya masih ingat betul, saya melihat di depan mata saya unta itu dia kesana kemari dan tidak ada yang mengganggunya karena Nabi telah merintahkan supaya unta itu dilepas. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-37. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'un. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang mencela saudaranya sebab suatu dosa, siapa yang mengumumkan keburukan saudaranya lantaran sebuah dosa, dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan dosa tersebut. Bahwa siapa yang mencela, menjelekkan saudaranya karena saudaranya itu melakukan suatu dosa, dia mencelanya bukan menasehati. Harusnya seorang muslim itu ketika mendapatkan saudaranya melakukan suatu dosa, dia menasehatinya dan menutupi dosanya itu. Nah, di sini dia tidak menasehatinya, justru dia mencelanya dan menelanjanginya di depan orang. Apa akibatnya? Lam yamut hatta ya'malah. Dia tidak akan meninggal sampai dia jatuh di dalam dosa yang sama. Dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Ya, akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan kata Ibnu Hajar bahwasanya Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, tetapi wasanaduhu munqati'un. Hadis ini sanadnya terputus, tidak nyambung. Ada rawi yang antara perawi dengan orang yang dia sebutkan darinya dia mendapatkan itu ada ketidaknyambungan, tidak bertemu, yaitu antara perawi yang bernama Khalid bin Ma'dan, dia tidak bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi Khalid bin Ma'dan disebutkan di sini dia meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal,
Ternyata ulama hadis menemukan bahwa antara Khalid bin Ma'dan dan Mu'adz bin Jabal itu tidak bertemu, ya, sehingga hadis ini dikatakan terputus sanadnya, tidak nyambung, dan itu ciri-ciri hadis yang dhaif, ya. Di antara hadis dhaif adalah hadis yang munqati, yang sanadnya terputus. Dan bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam kelompok hadis maudhu, ya. Dan alhamdulillah, ya, hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, ya. Adapun kadang-kadang kita lihat di lapangan ada orang yang mencela saudaranya lantaran suatu dosa, kemudian orang itu jatuh dalam dosa yang sama, itu tidak sebagai jaminan bahwa hadis ini sahih, ya. Tapi ala kulli hal, tapi secara umum bahwa kita dilarang untuk mencela seorang muslim, termasuk mencelanya, menjelekkannya karena dosa yang dilakukan, kecuali dalam rangka untuk apa? Kecuali dalam rangka untuk melaporkannya kepada pihak yang bisa menasihatinya atau menanganinya, atau dalam rangka memberikan peringatan karena dia sudah keterlaluan dosanya, keburukannya keterlaluan, dan dikhawatirkan orang lain akan terpengaruh untuk mengikutinya, kemudian dia kita tahdzir, dia kita peringatkan, orang-orang kita peringatkan dengan keburukannya, maka itu bab lain dan sebagaimana yang pernah kita bahas. Adapun mencela seorang muslim sekalipun itu karena dosa yang dilakukan, bukan dalam rangka menasehatinya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Seorang muslim itu harusnya dia menasehati, dan di antara ciri menasehati adalah menutupi, ya. Bahwa orang yang menasehati itu dia akan memanggil saudaranya secara empat mata di tempat yang hanya mereka berdua atau bertiga dan seterusnya. Kemudian di situ diingatkan, dinasihati, dan setelah itu ditutupi, ya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'min yasturu wa yansah. Orang beriman itu dia menutupi kesalahan saudaranya dan dia menasihati. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Adapun orang yang buruk, maka dia akan menelanjangi saudaranya dan akan mencela. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, kana salafu yakrahuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar ala hadzal wajhi. Ulama salaf dahulu mereka tidak suka jika amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan dalam bentuk mencela. Amar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak menasihati. Ya, sebagian orang dia membungkus celaan dalam bentuk nasihat. Seakan-akan dia menasihati, tapi sebenarnya dia sedang mencela. Sebenarnya dia ingin memamerkan keburukan saudaranya. Dan ini tidak dibenarkan. Nasihat itu, amar ma'ruf nahi munkar itu harusnya dilakukan bukan karena motif ingin mencela, bukan karena motif ingin merendahkan dan menelanjangi seseorang. Wa yuhibbuna ayyakuna sirran bainal amir wal ma'ruf. Tetapi ulama salaf itu ingin, senang bila amar ma'ruf itu dilakukan secara diam-diam, secara sir, empat mata. Fa inna hadza min alamatin nushi. Inilah ciri-ciri nasihat. Nasihat itu makna aslinya tulus. Arti asli dari nasihat an-nusu adalah tulus, ya. Nasihat itu tidak akan dikatakan tulus kecuali kalau dilakukan secara empat mata. Adapun dilakukan di tempat umum, maka itu sebenarnya sedang mencela, sedang merendahkan, tapi seakan-akan atau diperlihatkan seakan-akan itu adalah bentuk nasihat, ya. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, kadang-kadang perbuatan atau orang yang jatuh dalam dosa mungkin dia telah bertaubat. Jika dia telah bertaubat, maka tidak ada guna kita untuk mencelanya, karena taubatnya itu telah
menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Tema muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil hadis yang berikutnya yang ke-38. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhik bihil qauma wailun lahu thumma wailun lah. Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau bersabda, ya, celaka atau neraka wailun oleh sebagian ulama atau kebanyakan ulama ditafsirkan sebagai bentuk celaan. Itu adalah kata celaan, sehingga sering diartikan dengan kata celaka, wailun, celaka. Dan di sebagian penjelasan bahwasanya wail itu nama lembah di dalam api neraka. Wail dia adalah wadin fi jahannam. Dia adalah sebuah lembah di dalam api neraka. Ya. Fa wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib. Ya, neraka wail atau celaka bagi orang yang bercerita lalu dia berdusta. Liyudhik bihil qaum. Dia berdusta tujuannya supaya orang-orang tertawa. Wailun lahu summa wailun lah. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya, celaka baginya, neraka wail baginya. Akhrajahu salasa. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i wa isnaduhu qawi, sanadnya kuat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini pertama menunjukkan celaan terhadap perbuatan dusta. Dan kita mengetahui bersama dusta itu bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar. Dan lebih celakanya lagi, orang yang berdusta dalam keadaan bercanda, dalam keadaan ingin menghibur orang lain. Umumnya dusta itu dilakukan untuk menutupi kebohongan, menutupi keburukan. Ada sesuatu yang buruk, supaya tidak terlihat maka dilakukan dusta, kebohongan. Ya. Tapi orang ini dia sudah kedung suka berdusta, sudah doyan berdusta, akhirnya dalam bercanda pun dia berdusta. Ketika ingin membahagiakan orang, membuat orang tersenyum, membuat orang tertawa, dia pun melakukannya dengan cara dusta. Ya. Dan ini ikhwani fiddin rahimakumullah diancam dengan neraka wail oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain Nabi kita menjanjikan rumah, ya, Nabi kita alaihi wasallam menjanjikan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong dalam bercanda. Beliau SAW mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, atau kama qala sallallahu. Saya jamin sebuah rumah, sebuah istana di tengah-tengah surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun dalam bercanda. Ikhwani fillah, bercanda itu boleh, yang penting tidak berlebihan. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam pun juga bercanda. Tetapi canda Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak mengandung kebohongan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, engkau mencandai kami. Jadi Abu Hurairah seakan-akan heran, Nabi kok bercanda? Ya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, inni la aqulu illa haqqa. Iya, saya mencanda kalian. Ya. Tetapi saya tidak mengucapkan kecuali ucapan yang benar. Kadang-kadang canda itu kita butuhkan untuk merekatkan hubungan, untuk membuat suasana cair, dibutuhkan. Tapi tidak boleh dilakukan dengan
kebohongan. Ya. Dan bohong di dalam agama kita tidak dibenarkan kecuali dalam 3 keadaan. Pertama, untuk mendamaikan antara 2 orang. Jika ada 2 orang yang berselisih, ya, bertengkar, kemudian kita datang untuk mendamaikan mereka, boleh dilakukan walaupun dengan bohong. Datang ke sana mengatakan si fulan memujimu, si fulan mengatakan begini-begini yang membuat dia dadanya tidak sesak. Dia menganggap saudaranya itu baik. Lalu dia pergi kepada pihak yang kedua lagi mengatakan si fulan telah menyanjungmu, memujimu, mengatakan begini-begini, padahal tidak pernah. Itu dibenarkan. Ya. Yang kedua adalah di dalam perang. Bohong dalam perang diperkenankan. Kemudian yang ketiga adalah bohong antara suami istri. Ya, untuk memperbaiki hubungan. Kadang-kadang suami gombali istrinya, dikatakan dia orang yang paling cantik, ya, padahal dia bohong. Atau istri juga melakukan hal yang sama kepada suaminya, itu dibenarkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ini bisa meluruskan langkah kita, membersihkan kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik sebagaimana disebutkan di dalam 3 hadis ini. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.